Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari surat Az-Zumar. Kita sampai pada ayat ke-11 ya. Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama kali berserah diri ya. Pada ayat ini, ayat yang ke-11 ya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kepada umatnya, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Sungguhnya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan untuk memurnikan agama ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana diisyaratkan sebelumnya pada ayat yang kedua, yang di mana Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Pada ayat kedua dari surat Az-Zumar Allah berfirman, "Fa'budillah, sembahlah Allah, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan agama baginya." Di sini jadi ayat kedua Rasulullah SAW diperintahkan untuk beribadah ikhlas kepada Allah. Ada pada ayat ke-11 Rasulullah diperintahkan untuk mengumumkan kepada umatnya, "Qul," katakanlah, yaitu katakanlah kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, "Inni umirtu," sungguhnya aku diperintahkan, "an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Jadi bukan cuma Nabi beribadah ikhlas saja, tapi dia juga disuruh mengumumkan bahwasanya dia beribadah ikhlas itu karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW hanyalah seorang hamba, dia seorang hamba. Makanya dia berkata, Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "inni umirtu," sungguhnya aku diperintahkan. Yang merintah siapa? Sudah diketahui, yang perintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW adalah hamba yang diperintah dan dilarang oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah bukanlah Tuhan yang diibadahi. Bukanlah Tuhan yang diibadahi, tapi dia adalah seorang hamba. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW dipuji oleh Allah dengan dua sisi. Pertama, dia seorang Rasul. Yang kedua, dia seorang hamba. Dia seorang Rasul adalah seorang yang amanah, yang membawa pesan-pesan, risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, diberi wahyu dan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama, dipuji sebagai seorang rasul. Dan yang kedua, beliau dipuji sebagai seorang hamba, seperti dalam firman-Nya, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, itu ketika Isra Mi'raj. Sini Allah mengatakan asra bi 'abdihi. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat beribadah, orang yang paling tulus, orang yang paling ikhlas, orang yang paling sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sebagian orang mengangkat derajat Nabi lebih daripada derajat hamba sampai pada derajat ketuhanan, diibadahi, berdoa kepadanya, ini sebenarnya mencoreng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bukan Tuhan. Nabi itu diperintah. Dia juga ibadah, Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW perang Badar, kemudian ketika itu jumlah tunggangan terbatas, maka satu tunggangan ditunggangi oleh 3 orang. Satu onta ditunggangi oleh Nabi SAW, oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian oleh salah seorang yang lain, 3 orang. Akhirnya karena 3 orang ini gantian, nanti satu orang naik onta, 2 orang jalan kaki, gantian lagi satu orang naik onta, 2 orang jalan kaki. Akhirnya mereka enggak enak sama Nabi, kata mereka, "Ya Rasulullah, Anda aja naik onta terus, kita nanti bagian Anda jatah jalan kaki, kami yang gantikan." Ya. Maka Rasulullah menegur mereka. Rasulullah SAW berkata, "Lastuma aqwa minni
walastuma ahwaja ya ilal ajr minni atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Rasulullah SAW, kalian berdua tidak lebih kuat dari saya dan kalian berdua tidak lebih butuh kepada pahala daripada saya. Saya juga butuh pahala. Saya juga butuh pahala. Makanya Nabi SAW tidak mau naik onta terus, Nabi jalan kaki bergantian sama mereka. Artinya Rasulullah SAW orang yang sangat kuat ibadah. Makanya ketika Nabi SAW juga ketika akan berhijrah, maka Abu Bakar As-Siddiq menghadiahkan onta kepada Nabi SAW untuk digunakan hijrah. Nabi mengatakan enggak, kata Rasulullah SAW, illa bithaman, saya tidak mau ambil kecuali saya bayar. Kenapa Rasulullah SAW juga ingin bersedekah? Dikasih gratis, Rasulullah enggak mau, saya mau bayar. Karena Rasulullah tahu hijrah adalah ibadah yang agung, maka dia ingin juga ada biaya dari dirinya. Maka dia bayar kepada Abu Bakar, beli onta untuk berhijrah. Ya. Demikian juga dalam riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah, Rasulullah ingin bangun Masjid Nabawi. Maka masjid tanah areal tersebut dimiliki oleh dua orang anak yatim. Kedua orang anak yatim ini ingin menghadiahkan kepada Nabi. Nabi enggak mau, Nabi beli. Nabi beli. Maksud saya Rasulullah SAW itu adalah seorang yang sangat ahli ibadah luar biasa. Dia bukan hanya sebagai seorang Rasul, dia juga seorang ahli yang sangat ahli ibadah, kuat dalam peribadatan dan Allah memuji dia sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Makanya para Nabi dan Rasul dipuji sebagai Rasul, sebagai hamba. Seperti Isa, Abdullahi wa Rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang mengangkat derajat seorang Nabi berlebihan, sampai diibadahi, bertawakal kepadanya, memohon kepadanya, ya, beristighosa kepada Rasulullah sudah jadi mayat misalnya. Ini semua mengeluarkan derajat Nabi dari derajat hamba menjadi derajat Tuhan. Ya. Padahal Nabi SAW adalah seorang hamba dan bukti dia menjadi hamba sangatlah banyak. Di antara bukti dia adalah seorang hamba adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil digendong adalah dia bisa berbicara masih kecil. Dan ketika dia berbicara dia mengatakan, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah." Aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan aku nabi, Allah memberikan aku Injil. Ya. Kemudian waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah di manapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakat. Allah perintahkan aku untuk salat. Waz zakat ada yang mengartikan untuk mensucikan diriku, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi para nabi dan rasul mereka adalah para hamba-hamba Allah, yaitu hamba-hamba pilihan. Maka di sini Allah menyuruh Nabi untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwasanya beliau adalah seorang hamba. Makanya Allah berkata, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, inni umirtu, aku diperintahkan." Jadi aku ini ada yang merintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? An a'budallah, agar aku beribadah kepada Allah. Mukhlishan lahuddin, dalam kondisi memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan beribadah untuk ikhlas, maka kita umatnya pun demikian. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ad-din dengan ad-din secara bahasa bisa maknanya amal, bisa maknanya balasan. Al-jaza, seperti firman Allah, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maksudnya penguasa hari pembalasan. Karena ad-din secara bahasa maknanya juga adalah apa? Pembahasan. Ya. Sebagaimana dikatakan kama tadin tudan, sebagaimana kau berbuat maka kau akan dibalas. Ya. Jadi ad-din maknanya adalah balasan. Sehingga para ulama mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau seorang beramal saleh, hendaknya dia berniat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ihtisab. Ihtisab, berharap agar diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti sabda Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah bahwa ini perintah Allah, wa ihtisaban, dan karena berharap pahala. Karena berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memang dianjurkan. Ya. Jangan seperti perkataan sebagian orang sufi, beramal jangan berharap pahala. Salah. Allah suruh kita berharap apa? Pahala. Nabi suruh kita berharap pahala. Ya, kita berharap pahala sehingga kita tidak memikirkan duniawi, tapi kita mencari pahala di akhirat. Karena godaan duniawi ini banyak ketika kita melakukan amal soleh, banyak godaan, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dibalas
jasanya dan macam kita enggak, kita ihtisab. Ihtisab. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la ajra ila an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab. Amal apapun kita berusaha mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu memotivasi kita untuk beramal saleh. Maka di sini ada yang menafsirkan mukhlishan lahuddin, untuk Allah perintahkan aku untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan, yaitu ketika aku beribadah hanya berharap pahala kepada Allah, ikhlas, dan berharap pahala kepada Allah itulah ikhlas. Tidak mengharap duniawi. Ya. Bukan seperti diartikan sebagian orang ikhlas itu tidak berharap apa-apa, itu salah. Ikhlas itu kau beribadah hanya kepada Allah dengan mengharap ganjaran dari siapa? Allah. Makanya Rasul di antara ganjaran dari Allah adalah ingin melihat wajah Allah, karena melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan dalam ayat misalnya illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Tidak lain dia beramal kecuali karena berharap wajah Allah. Berharap wajah Allah itu di antara tafsirannya agar bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat, karena melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan, itu salah satu balasan. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku mohon agar bisa memandang kelezatan memandang wajahmu ya Rabb. Ya. Jadi seorang ketika beramal saleh dia berusaha ihtisab, berharap pahala dari Allah. Dengan begitu dia lebih ikhlas. Karena saya katakan tadi godaan duniawi agar kita disanjung, agar kita dihormati, agar kita diakui atau dibalas budi suatu saat, balas budi duniawi, ini semua mencoreng kemurnian ibadah kita. Maka seorang ketika ikhlas, dia tidak mencari pujian dari manusia, dia hanya berharap pengakuan dari Allah, dan dia juga berharap ganjaran dari Allah. Makanya ketaatan disebut dengan ad-din, karena din sendiri maknanya adalah pembalasan. Balasan. Seperti Maliki Yaumiddin. Maka isyarat di antara cara agar kita ikhlas, kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah, bukan cuma iman aja, ada tambahan wahtisaban, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam urusan-urusan duniawi, kalau kita mau dapat pahala harus ihtisab. Harus ihtisab. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, sedekah yang seorang infakkan untuk keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia berharap dapat pahala dari sedekah tersebut, infak dia kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia berharap dapat pahala, maka itulah sedekah baginya. Itulah sedekah baginya. Jadi kalau seorang memberi nafkah kepada anak istrinya, belikan sesuatu kepada anak istrinya, bayarkan SPP, bayar listrik, niatkan cari pahala. Jadi ringan. Jangan bayar listrik sambil ngomel-ngomel, nggak ada pahalanya. Tapi kalau bayar listrik kita ihtisab, karena infak. Bukankah di antara infak kepada keluarga kita bayarkan listrik, ya enggak? Kalau nggak ada listrik kita nggak bisa, susah tinggal. Belikan makanan, belikan nasi padang buat anak istri, ihtisab. Kalau nggak ihtisab cuma duniawi, nggak ada pahala. Jadi ihtisab ini penting. Ihtisab kita berat pahala dan mengajarkan kita untuk ikhlas. Mengajarkan kita untuk ikhlas, kita tidak mencari duniawi. Tidak mencari dunia. Bahkan kita ngajak anak istri jalan-jalan, kita ihtisab agar menyenangkan mereka, karena Allah menyuruh kita membahagiakan anak istri, dapat pahala. Tapi kalau ihtisab enggak ada pahala. Enggak ada pahala. Seperti dalam hadis juga, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah engkau memberi suatu nafkah apapun dengan syarat engkau mencari wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali kau dapat pahala. Hatta luqmatal lati taj'aluha fi imra'atik, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ada syaratnya, mencari wajah Allah. Ini penting, ihtisab ini penting. Sehingga kegiatan kita sehari-hari kita dapat apa? Pahala. Karena kalau bayar listrik berat. Bayar listrik apa? Berat. Apalagi AC-nya banyak, apalagi lagi banyak tamu. Saya kemarin rumah banyak tamu, tahu-tahu saya bayar listrik 6 juta, berat. 6 juta. Wih, listrik 6 juta, subhanallah. Kamar lagi full, banyak tamu, banyak keluarga, karena ada acara, subhanallah. Bayar listrik 6, sekian, Allahu Akbar. Kalau enggak ikhlas berat ini. Tapi kalau kita ihtisab jadi ringan. Jadi ihtisab jadi apa? Jadi ringan. Bayar SPP juga begitu. SPP anak sekolah juga berat. Apalagi anaknya 5, waduh.
Satu SPP 2 juta aja, kalau 5 berapa? Ya kali sendiri aja. Berat. Tapi kalau kita karena Allah ringan. Istri mau ke salon berat juga. Udah ke salon kemudian mudah-mudahan bertakwa jadi istri soleha. Udah ke salon ternyata enggak soleha kan berat rasanya. Oleh karenanya isyarat mukhlishan lahuddin, aku diperintahkan untuk beribadah kepada dengan ikhlas, mengikhlaskan ketaatan. Ketaatan disebut dengan ad-din, isyarat bahwasanya seorang kalau beramal soleh berharap mendapatkan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dengar perkataan sebagian sufi, ya kalau kamu cari beribadah karena mengharap surga, maka ini enggak benar. Kalau kamu meninggalkan maksiat karena takut neraka, ini adalah enggak benar, ini ibadah pedagang. Ini semua omong kosong. Para nabi semua ingin surga, itu tidak? Semuanya doa minta surga. Nabi Ibrahim yang disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, yang dia juga sangat mencintai Allah. Dia mengatakan waja'alni mi warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Dia minta. Dan dia bertakut, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Dia takut. Ini katanya enggak boleh takut, enggak boleh berharap surga. Omong kosong. Mana ada orang seperti dari dunia aja berharap pamrih dunia. Kita justru diajar, carilah pamrih akhirat supaya kau tidak mengharap pamrih apa? Duniawi. Itulah keikhlasan, mengharap wajah Allah agar bisa melihat wajah, masuk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengiklankan atau mengiklankan, mengumumkan, katakanlah wahai Muhammad, inni umirtu, sungguhnya aku diperintahkan, aku ini hamba, bukan Tuhan, tidak diibadahi. Diperintahkan buat apa? An a'budallah, agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas. Makanya Rasulullah SAW ketika haji, Rasulullah SAW berkata, Allahumma hajjatun la riya fiha. Ya Allah, inilah hajiku, tidak ada riya di dalamnya. Aku ikhlas. Kemudian ayat berikutnya, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali Islam. Ya. Kalau yang pertama, ini sebagian ulama seperti Tahir bin Ashar menyebutkan di sini dua-dua umirtu, aku diperintahkan, ayat ke-11, ayat 12 juga aku diperintahkan. Taib, yang ayat ke-11 aku diperintahkan untuk jelaskan al-ma'mur bihi, maksudnya aku diperintahkan untuk apa? Untuk ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, perintahnya apa? Al-ma'mur li ajlihi, yaitu aku diperintahkan dengan tujuan. Aku beribadah ikhlas, tujuannya apa? Yaitu dengan ibadah yang kualitas tinggi. Aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri. Taib. Kita tahu konsekuensi Nabi SAW adalah seorang Nabi. Tentu dia yang pertama kali Islam, ya enggak? Dia seorang Nabi, baru kemudian yang Islam berikutnya Khadijah, Abu Bakar. Ya. Kalau gitu, apakah maksud Allah Nabi diperintahkan untuk menjadi orang Islam pertama? Tentunya tidak, karena Nabi secara otomatis, secara zaman, secara waktu, dia yang pertama kali Islam. Paham atau tidak? Terus buat apa dia diperintahkan? Itu tahsilul hasil. Bagaimana diperintahkan sesuatu yang sudah terjadi pada Nabi? Jadi untuk mengartikan dan aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama kali masuk Islam, ini kurang pas maknanya secara makna. Oleh karenanya ditafsirkan oleh sebagian ulama, ini maksudnya bukan untuk menjadi orang pertama Islam, tetapi maksudnya secara kualitas, bahwasanya aku harus menjadi orang yang paling top dalam peribadatan. Maksudnya demikian. Nomor satu dalam peribadatan, bukan nomor satu secara zaman. Karena secara zaman memang Nabi ya otomatis pertama kali masuk Islam karena dia Nabi. Umatnya belakangan. Paham maksud saya? Jadi bukan maksudnya wa umirtu li an akuna awwalul muslimin, aku diperintahkan menjadi orang yang pertama masuk Islam, bukan begitu maksudnya. Karena Nabi memang orang pertama masuk apa? Islam. Tapi maksudnya orang yang paling pertama dalam kualitas apa? Ibadah, kualitas Islam. Itu maksudnya. Kualitas Islam, ya. Oleh karena sebagian ulama berkata ini dalil bahwasanya Rasulullah adalah Rasul terbaik karena Allah merintahkan Nabi untuk menjadi orang pertama dalam kaum muslimin, dan kaum muslimin mencakup bukan cuma umat Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi-nabi juga dulu di atas agama apa? Islam. Sehingga Nabi harus menjadi nomor satu dan dia adalah Rasul terbaik. Rasul terbaik dari seluruh para Rasul. Dia Sayyidul Mursalin. Pemimpin para Rasul. Makanya Rasulullah SAW berkata, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar.
Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr yaumal qiyamah wala fakhar. Dan aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Ya, bukan keluar sekarang kemudian goyang-goyang. Aku adalah orang aku adalah orang yang pertama kali keluar pada hari kiamat kelak dari kuburan dan aku tidak apa? Tidak sombong. Jadi makanya Nabi SAW berkata, fa ana atqakum lillah wa akhsyakum wa a'lakum billah. A'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, aku yang paling khusyuk kepada Allah dan aku orang yang paling tahu daripada kalian tentang Allah. Ketika ada 3 orang datang kepada istri Nabi, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi ahli atau fi sir. Ada 3 orang yang semangat beribadah di kalangan para sahabat datang kepada istri Nabi, bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi di rumah, karena mereka enggak tahu. Kalau di luar Nabi, mereka bisa lihat Nabi di masjid, Nabi lagi safar. Tapi kalau di rumah Nabi ibadahnya bagaimana? Maka akhirnya istri Nabi kabarkan Nabi itu begini. Fa ka'annahum taqalluha. Kemudian mereka menganggap kok ibadah Nabi segitu. Nabi udah diampuni dosa yang terlalu dan akan datang. Kalau Nabi segitu kita harus lebih banyak. Ini secara logika, mereka pakai logika. Nabi sudah dijamin masuk surga, kalau ibadahnya 10 kita harus 100 karena kita enggak terjamin. Logika mereka oke. Benar atau tidak? Kalau Nabi yang sudah dijamin masuk surga, kalau taruhlah ibadahnya 10, kita yang tidak jelas harusnya ibadahnya 20 supaya kita selamat. Akhirnya mereka berkata salah satunya, "Inni la asum wa la uftir." Saya akan puasa terus dan tidak pernah berbuka, tiap hari puasa. Yang satu berkata, "Sa usolli wa la anam." Saya akan salat malam semalam suntuk, saya tidak tidur. Yang satu berkata lebih canggih lagi, saat tazilun nisa, saya enggak mau nikah sama perempuan. Perempuan bikin masalah ya. Mengganggu ibadah. Sudah, saya enggak mau nikah. Subhanallah, Rasulullah SAW kemudian sampai kepada Nabi. Nabi marah. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang ngomong begini. Fa inni atqakum lillah. Saya yang paling bertakwa kepada Allah. Saya yang paling bisa beribadah kepada Allah. Saya yang paling ngerti tentang keinginan Allah. Tetapi usolli wa anam. Saya salat tapi saya juga tidur. Yang terbaik begitu, tidur salat, bukan salat semalam suntuk, bukan begitu. Ya. Karena Rasulullah mencontohkan yang terbaik. Usolli wa anam. Wa asum wa uftir, saya berpuasa dan saya berbuka. Puasa terus bukan baik, tidak baik, salah. Yang terbaik itu berpuasa. Wa tazawwajun nisa, dan yang terbaik bukan ninggalin para wanita, justru menikahi para wanita. Dan karena apa? Karena saya lebih ngerti. Karena di balik pernikahan banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan, banyak sekali maslahat. Makanya Nabi membuka dengan perkataan fa inni atqakum lillah. Saya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW ya, ketika beribadah maka dia beribadah yang terbaik. Tidak ada yang bisa menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca akhlak Nabi luar biasa. Salat malam sampai kaki bengkak-bengkak, subhanallah. Bayangkan Rasulullah salat kemudian ada yang ikut di belakang, kalau enggak salah Hudzaifah. Rakaat pertama Rasulullah SAW baca surat Al-Baqarah. Subhanallah, salat malam. Sudah di penghujung kata dia, alhamdulillah sebentar lagi selesai. Ternyata Rasulullah sambung dengan surat An-Nisa. Waduh. Tunggu lagi, sebentar lagi selesai. Sudah mau selesai, ternyata Rasulullah sambung dengan surat Ali Imran. Waduh. Kita menyesal kalau kita nyesal ikut di belakang. Mau ninggalin enggak enak ya. Maksud saya luar biasa, Rasulullah kuat. Sampai hatta tatafattar qadama, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Rasulullah SAW. Bayangkan ketika perang Badar, semua orang tidur. Rasulullah berdoa, salat dan berdoa kepada Allah agar menyelamatkan kaum muslimin dalam perang Badar. Luar biasa. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling kuat beribadah. Kalau sedekah jangan tanya. La yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak ada yang minta sama dia. Kalau ada yang minta dia pasti kasih. Apapun yang dia miliki kalau dimintai pasti kasih. Enggak ada ragu-ragu. Mau ambil. Enggak ada marah-marah sama sekali. Rasulullah kasih. Jadi Rasulullah adalah manusia terbaik yang paling kuat ibadahnya, yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah disuruh menjelaskan, wa umirtu an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang pertama di antara kaum muslimin, maksudnya yang kualitasnya nomor satu. Paham ya? Paham. Ini tafsiran yang lebih tepat, Allah alam bisa. Adapun kalau ditafsirkan untuk menjadi orang pertama Islam ya
tahsilul hasil ya Rasulullah memang pasti jadi pertama karena dia seorang adalah nabi pasti yang pertama baru kemudian pengikutnya. Kemudian Rasulullah diperintahkan lagi untuk mengumumkan kepada umatnya. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah, sungguhnya aku ini sangat takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, aku takut dengan azab di hari yang sangat dahsyat. Itu hari kiamat. Ini menunjukkan seorang yang semakin bertakwa, dia pasti semakin takut dengan hari kiamat. Seorang yang imannya semakin tinggi, dia tahu detail-detail tentang dahsyatnya hari kiamat, tentu dia semakin takut. Makanya orang kenapa bermaksiat karena takutnya kepada hari kiamat kurang. Keyakinan terhadap hari akhirat kurang. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim." Allah takut-takutin. Kata Allah, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat, goncangan sangat dahsyat. Allah jelaskan. Idza zulzilatil ardu zilzalah, ketika bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika bumi mengeluarkan isi perutnya, luar biasa. Bumi digoncang terbelah kemudian keluar benda-benda dari perut bumi, logam-logam atau yang lainnya, ngeri. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tathar, ketika langit terbelah, ketika bintang-bintang berjatuhan. Ini semua hari kiamat dahsyat. Ini baru proses hari kiamatnya, belum proses hari kebangkitan, belum berdiri di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, belum di sidang, belum mengeri semuanya. Makanya ketika orang kurang beriman kepada hari kiamat, dia berani bermaksiat, dia berani berbuat zalim. Kenapa? Ada cuek terhadap hari kiamat. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, kurangi sedikit. Harusnya 10 kilo dia jadikan 9 kilo 9 ons, 1 ons dia kurangi. Harusnya 10 liter dia bikin 9 liter sama 9,9 liter dikurangi. Orang yang beli tidak tahu, tapi Allah tahu. Kalau mereka jual, mereka kurangi timbangan. Kalau mereka beli, mau timbangannya dipenuhi. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan di yaumin azim, di hari yang dahsyat. Artinya mereka tuh kurang yakin dengan hari kebangkitan. Kalau mereka yakin ada hari kiamat, maka mereka pasti takut melakukan kezaliman. Makanya orang yang paling takut dengan dahsyatnya hari kiamat, orang yang paling bertakwa. Nabi takut. Satu maksiat dia takut, dia mengatakan, dan Allah suruh dia iklankan, umumkan. Qul inni akhafu, katakanlah sungguhnya aku ini, pakai sesungguhnya. Aku ini takut. In asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Rabbku. Adzab yaumin azim. Azab di hari yang sangat dahsyat. Oleh karenanya, di antara sebab seorang masuk surga karena dia takut dengan hari kiamat. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika penghuni surga saling berkumpul. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, mereka saling ngobrol di antara mereka, saling berhadap-hadapan. Mereka berkata, bagaimana masuk surga? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah-tengah keluar dalam kondisi musyfiqin. Musyfiqin artinya takut. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kami takut dengan azab yang mengerikan. Azab neraka jahanam, maka Allah karena kami takut dulu dengan neraka jahanam pada hari kiamat kelak, akhirnya pada hari kiamat sekarang famannallahu alaina, maka gara-gara kami takut tersebut Allah menganugerahkan kami dengan ketenangan, maka Allah selamatkan kami dari azab neraka jahanam. Siapa yang takut dengan neraka di dunia, dia akan selamat dari azab neraka di akhirat. Jadi seorang yang semakin bertakwa dia semakin takut dengan hari tersebut sehingga dia persiapan. Kalau enggak beriman cuek aja, mau zalimi orang ngomong sembarang, mau zalimi keluarga, zalimi istri, zalimi anak, zalimi suami, cuek aja. Ada Rasulullah tidak demikian. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah, aku ini takut kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, aku takut dengan azab yang di hari yang sangat dahsyat, itu hari kiamat. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Disuruh lagi untuk umumkan. Katakanlah kepada Allah lah aku hanya beribadah
dan dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatanku. Di sini Allah disebutkan dahulu padahal dia secara urutan adalah objek, subjeknya aku, predikat beribadah, Allah adalah objek. Tapi dalam bahasa Arab kalau objek didahulukan sebelum subjek dan predikat maka memberikan pembatasan, yaitu hanya, kalau kita artikan hanya. Makanya dikatakan, katakanlah hanya Allah, Allah, karena objek didahulukan. Hanya kepada Allah aku beribadah dengan memurnikan segala ketaatan kepadanya. Diulangi lagi. Ya. Tadi pertama aku diperintahkan beribadah kepada Allah. Sekarang ditekankan, hanya kepada Allah aku beribadah. Semakin ikhlas ditekankan lagi dengan takbir atau ungkapan yang berbeda di mana objek didahulukan. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah hanya kepada Allah aku beribadah dengan memurnikan ketaatanku. Ayat berikutnya, fa'budu ma syi'tum. Fa'budu ma syi'tum. Sembahlah, maka kalian orang-orang musyrikin Quraisy, sembahlah apa saja yang kalian sukai. Sembahlah apa saja yang kalian sukai. Di sini ada dua tafsiran. Apa maksudnya? Fa'budullaha ma syi'tum min dunih. Kalau begitu, sembahlah apa yang kalian sukai selain Allah, terserah. Ada yang mengatakan maknanya tahaddi, itu tantangan, yaitu Rasulullah mengatakan silakan kalian menyembah selain Allah, saya tetap menyembah Allah. Karena ayat-ayat sebelumnya Rasulullah disuruh iklankan kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada manusia bahwasanya dia hanya beribadah kepada Allah. Adapun kalian terserah, nyembahlah. Ini seperti apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagi kalian agama kalian, bagi agama. Kalian menyembah apapun aku tidak akan ikut-ikutan. Ini tafsir pertama. Jadi Rasulullah suruh, ya terserah kalian. Silakan kalian menyembah kalian sukai. Adapun aku hanya beribadah kepada Allah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, firman Allah, fa'budu ma syi'tum min dunih, maksudnya litahdid. Kalau tadi litahaddi, yang kedua litahdid. Tahdid itu ancaman. Seakan-akan dia berkata, aku ini ikhlas beribadah kepada Allah. Kalian terserah, monggo. Ingat ya, neraka, monggo. Itu namanya ancaman. Mau syirik? Silakan, monggo. Neraka ya. Jadi ini salah satu uslub atau metode dalam Quran. Terkadang menyebutkan sesuatu bukan perintah tapi itu apa? Ancaman. Seperti firman Allah ini, fa'budu ma syi'tum min duni. Silakanlah beribadah kepada Allah yang kalian sukai. Dalam ayat yang lain, i'malu ma syi'tum, amalkan yang kalian sukai. Seperti ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-Kahfi, ya. Siapa yang faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang suka beriman silakan beriman, siapa yang ingin kufur silakan kufur. Ini semua namanya tahdid, ancaman. Bukan berarti Islam membolehkan kebebasan berkeyakinan, enggak. Kalau Islam membolehkan kebebasan berkeyakinan seperti perkataan orang liberal, yang ngapain diancam dengan neraka? Lihat, saya sering sampai ke orang liberal seperti itu, mereka ambil potongan kemudian mereka lupa belakangan. Mereka mengatakan kita enggak boleh menyampaikan mengislamkan orang, enggak perlu. Enggak perlu kita mengislamkan orang, kata mereka. Karena keyakinan adalah suatu privasi yang paling utama. Kalau privasi lain kita enggak boleh ganggu, privasi rumah tangga orang, apalagi privasi keyakinan. Maka enggak perlu ngislamin orang. Wong Allah saja tidak paksa, Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang suka silakan beriman, siapa yang suka silakan kufur. Allah saja membebaskan, kenapa kalian suruh orang masuk Islam? Ini perkataan mereka. Padahal setelahnya Allah berfirman, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kata Allah silakan kafir tapi ingat kami siapkan neraka yang apinya akan mengepung. Itu namanya ancaman, bukan monggo persilahkan. Tapi demikian orang liberal, mereka hanya potong sebagian ayat, lupa akhirnya. Sama seperti ini. Allah berfirman, fa'budu ma syi'tum min duni. Silakan beribadah yang kalian sukai. Apakah titik di situ? Enggak. Setelah itu ada lanjutannya. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya orang merugi yang masuk neraka. Berarti ini ancaman. Berarti ini adalah apa? Ancaman. Jadi saya sering bilang orang liberal ini orang paling bodoh ya. Dibodoh-bodohin sama orang-orang
kafir. Jadi mereka ini belajar Islam di sana, di luar sana. Setelah belajar di Amerika, di Inggris, dicekokin untuk jadi liberal. Sehingga tidak perlu islamisasi. Sementara orang-orang kafir ada misionaris. Ya. Bodoh enggak ini? Bodoh. Kalau memang tidak ada islamisasi, kenapa Nabi kirim surat ke raja-raja untuk masuk Islam? Nabi kurang kerjaan namanya. Jadi mereka memang dipersiapkan untuk merusak Islam dari dalam. Karena mereka punya gelar doktor, profesor. Dan kita ini Nabi untuk apa? Untuk berjuang menjelaskan Islam. Nabi sampai pergi ke Romawi, ke Persia kirim surat. Untuk apa? Untuk agar Islam tersebar. Nah kalau semuanya benar masuk surga, Nabi kurang kerjaan. Ngapain ngurus Heraklius, ngapain ngurus raja-raja Kisra dan yang lain. Buktinya mereka juga masuk surga. Ya, kalau orang masuk surga ngapain kamu suruh pindah? Justru masuk Islam bikin repot. Kalau semua masuk surga, mending kita jadi agama lain, ya enggak? Kalau semua masuk surga, seandainya semua bisa masuk surga, mending kita masuk agama lain. Minum khamr oke, joget-joget oke, dangdutan oke, ibadah sambil musik-musikan oke, ketemu dengan ibadah sambil cantik-cantik kelihatan aurat oke. Enak mana coba? Kalau semua masuk surga, ngapain kita Islam? Suruh puasa, nggak boleh ini, nggak boleh nonton film Korea, repot kan? Kalau semua masuk surga, mending agama lain. Tapi ada tokoh liberal luar biasa, menyerukan semua agama. Ketika putrinya nikah sama orang yang Yahudi, dia marah-marah. Kenapa marah-marah? Harusnya oke-oke aja. Ya kalau kita bilang, kalau kau memang semua agama surga, kamu pindah agama aja, ngapain dakwah di sini? Ngapain Islam susah? Mending kau ke agama lain. Ya tidak? Kalau semua masuk surga, mending ke agama lain. Teler, Homer. Saya naik pesawat waktu itu, naik pesawat Belanda ya, dari luar negeri. Qadarullah duduk di bisnis kelas. Saya sama istri. Istri saya bercadar, saya pakai baju begini. Pakai baju ustadz maksudnya. Bukan pakai topi begini, enggak. Saya pakai songkok, pakai baju ustadz. Istri saya bercadar masalah. Terus kasih minum. Saya sudah model gini masih ditawarin minum. Saya pikir jeruk. Saya tanya ini apa? Wine katanya. Apa? Bukan wine, dia bilang apa? Intinya itu adalah bir. Wah, ini kita sudah pakai baju, saya sudah pakai cadar masih kasih bir. Untung saya tanya, saya pikir es jeruk. Jadi kan sudah terima. Ya, apa ini saya bilang? Apa dia bilang apa? Saya lupa apa. Apa selain wine apa namanya? Sempen, iya sempen. Dikasih sempen. Iya, dikasih sempen ya. Subhanallah saya. Kenapa wajar? Karena ustadz mereka juga tukang mabok, jadi biasa. Iya enggak? Bahkan mereka ada hari agama dengan mabok-mabokan, dengan minum sempen, minum wine ada. Jadi kalau kita bilang semua agama surga, mending saya bukan orang Islam. Kalau semua orang agama masuk apa? Surga. Mau minum khamar, mau apa, mau disco, mau joget, mau apa bebas. Menonton film Korea, nonton film India, aman. Kenapa kita bertahan seperti ini? Larang-larang kita tinggalkan karena kita tahu agama tauhid cuma apa? Islam. Jadi tidak ada dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengatakan bebas beragama, enggak ada. Kalau Allah bilang bebas pasti itu ancaman. Fa'budu ma syi'tum, silakan sembah selain Allah yang kalian sukai. Tapi ingat, qul innal khasirina anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Ingat, masuk neraka. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau masuk beriman silakan, yang mau kafir silakan. Tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami siapkan neraka untuk mengepung apinya, mengepung orang kafir. Ini semua ancaman. Tidak ada ayat bilang bebas. Semua mau surga. Itu omong kosongnya orang apa? Liberal. Tapi di sini Allah berfirman, fa'budu ma syi'tum min dunih. Beribadalah kepada siapa yang kalian sukai selain Allah. Tapi ingat, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang merugi itu adalah yang merugikan diri mereka dan merugikan keluarga mereka pada hari kiamat kelak. Kita di dunia namanya rugi, itu pedagang, modal banyak kemudian tidak dapat untung.
modal habis. Itu namanya rugi. Kita mau dagang atau masuk di tender atau masuk di jual beli modal 1 miliar. Ternyata uang kembali tinggal 100 juta. Berarti rugi berapa? 900 juta. Itu namanya rugi. Di antara bentuk kerugian ketika seorang rugi ternyata anak yang dia cintai meninggal dunia. Dia sedih. Istri yang dia cintai meninggal dunia. Ini semua kerugian. Tapi ini kerugian enggak ada apa-apanya dibanding kerugian di akhirat. Kita sakit, kita merasa waduh sudah berusaha olahraga ternyata sakit, kayaknya rugi. Usaha kita rugi. Olahraga sakit. Merasa rugi, perjuangan banyak. Udah belajar bayar banyak ternyata tidak berhasil, rugi. Itu namanya berobat uang banyak tapi rugi, tidak sembuh. Itu kerugian, benar itu rugi secara bahasa. Tapi rugi ringan, rugi yang berat itu yang sesungguhnya di akhirat. Sebagaimana kesuksesan yang sesungguhnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Benar kalau kita punya modal 100 juta, untung 1 miliar, sukses, benar. Sukses kita punya rumah mewah, punya mobil mewah, sukses dunia benar. Semua orang hormat sama kita, jabatan kita paling tinggi, sukses. Tapi itu bukan sukses yang sungguhnya. Sukses yang sungguhnya adalah selamat dari neraka jahanam. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan surga, maka dialah yang menang, dia yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kenikmatan yang menipu. Sama kerugian di dunia juga banyak. Ini rugi, tapi kerugian sungguhnya kerugian di akhirat. Makanya Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum." Sungguhnya orang-orang yang benar-benar merugi, seakan-akan kerugian yang lainnya tidak ada nilainya. Inilah kerugian yang sesungguhnya. Qul innal khasirina, sungguhnya orang-orang yang merugi. Di sini ada alif lam, sekarang maknanya inilah orang-orang yang sungguh-sungguh merugi, bukan yang lainnya. Siapa mereka? Alladzina khasiru anfusahum, yang telah merugikan diri mereka. Maksudnya apa? Merugikan diri mereka. Ada dua sisi. Ya, ternyata mereka di akhirat masuk neraka jahanam. Berbeda orang beriman. Orang beriman mereka tidak merugikan diri mereka, bahkan mereka membahagiakan diri mereka. Di dunia mereka beramal soleh. Di akhirat mereka dapat kenikmatan abadi. Mereka ini di dunia ternyata waktu mereka, umur mereka membuat mereka semakin tersiksa. Karena waktu dan hari mereka terisi dengan kemaksiatan, dengan kekufuran. Jadi kehidupan mereka di dunia menjadikan mereka semakin tersiksa di akhirat. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan, kenapa dikatakan mereka merugi? Karena mereka selama ini mereka menyangka mereka akan masuk surga. Ternyata mereka masuk apa? Neraka. Seperti sebagian orang meyakini yang penting percaya bahwasanya ada anak Tuhan menebus dosa, selesai. Dosa kita ditebus, selesai. Kalau ingin selamat, tidak menjadi domba-domba yang tersesat, harus meyakini bahwasanya ada penebus dosa. Kalau dia meyakini penebus dosa, kau tidak tersesat lagi. Ternyata pada hari kiamat kelak mereka semua akan dikumpulkan miliaran manusia yang meyakini Isa adalah penebus dosa, anak Tuhan. Maka Allah akan bertanya kepada Nabi Isa pada hari kiamat kelak, ya Isa, ya anta Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apa kau pernah berkata kepada umatmu, kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan tidak pernah. Tidak pernah. Sungguh ketika itu mereka sangat merugi karena mereka selama ini menyangka mereka akan selamat masuk surga, ternyata pada hari kiamat sang penebus dosa tadi yang mereka yakini penebus dosa berlepas diri. Rugi sekali. Rugi sekali. Merugi. Merasa selamat ternyata tidak selamat. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum, sehingga diri mereka pun tidak selamat. Wa ahlihim yaumal qiyamah, dan juga anak istri mereka pun juga mereka rugi dari mereka. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kalau anak istri mereka mau surga, sementara mereka masuk neraka, tentu mereka rugi, terpisah, tidak akan pernah bertemu lagi dengan anak istri mereka. Semua kebahagiaan dunia yang dulu pernah berkumpul karena dia kafir, anak istrinya masuk Islam, maka anak istrinya mau surga sementara dia sendiri masuk neraka. Atau kalau anak istrinya juga ternyata kafir dan masuk neraka bersama dia, dia pun tidak akan dikumpulkan di neraka. Akan terpisah dan akan semakin menderita. Bahkan saling memaki di antara mereka. Anaknya akan mengatakan, gara-gara kau ayah brengsek aku masuk apa? Neraka. Istrinya pun demikian. Jadi dia tidak akan menemukan kebahagiaan rumah tangga di akhirat. Bahkan di antara tafsir firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabb.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Istrinya Abu Lahab, dia taruh tali di sini, dia bawa apa? Kayu bakar. Ada yang menafsirkan maksudnya pada hari kiamat kelak Abu Lahab yang bakar istrinya. Istrinya datang bawa alat pembakar untuk membakar suaminya. Ini rugi punya istri kayak begitu. Rugi enggak? Aduh, Ummu Lahab. Iya. Di antara tafsirannya justru istrinya akan menyerang dia, justru ingin membakar apa? Suaminya, gara-gara ente sih, elu sih. Ya. Jadi inilah kerugian yang sesungguhnya pada hari kiamat kelak. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Ada yang mengatakan Allah tidak menggunakan al-khasaratu. Karena al-khasaratu masdar, inilah isim masdar lebih kuat. Al-khusran, ismul masdar. Ala huwal khusranul mubin. Inilah sesungguhnya kerugian yang nyata. Taib. Kemudian Allah jelaskan di antara bentuk kerugian tersebut, kerugian segala hal. Penderitaan, kesedihan, putus asa, semua berkumpul pada penghuni neraka. Semua berkumpul. Apapun penderitaan yang kita bayangkan, penderitaan fisik maupun penderitaan batin, semuanya terkumpul pada penghuni neraka jahanam. Di antara bentuk penderitaan tersebut Allah berfirman pada ayat ke-16. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api neraka dari atas. Wa min tahtihim dhulal. Dan lapisan-lapisan neraka dari bawah. Ya. Jadi mereka disiksa dengan lapisan-lapisan api neraka. Jadi bukan satu api, apinya berlapis-lapis. Ya, dhulal. Ya. Yauma yakhshahumul adzabu min fawqihim. Ya. Hari di mana azab menimpa mereka dari atas dan dari bawah. Jadi dihimpit dengan api atas bawah. Ngeri. Apakah dhulal tersebut? Dhulal sebenarnya ada yang mengatakan seperti Tahir bin Asyur mengatakan ini ejekan, tahakum, ejekan. Karena orang ketika dalam kondisi panas dia butuh naungan, zil. Dia butuh naungan. Naungan. Allah sebut maka pada hari itu berkumpullah naungan-naungan menimpanya, tapi naungan-naungan tersebut dari api neraka. Apakah berupa logam cair yang panas ataukah berupa api, pokoknya mereka ditimpa api dari atas dan bawah. Tidak ada kesempatan untuk terlepas. Ngeri. Kalau Abu Talib hanya kakinya kena api. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwana an-nasi adzaban yaumal qiyamah Abu Talib." Wa huwa yanta'ilu bin na'lain minan nar yaqli bihi dimaguhu. Orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat Abu Talib, yaitu cuma kakinya saja dia memakai sendal dari api. Jadi mata kakinya tidak kena api, yang kena apinya cuma apa? Sendalnya aja, sendal. Jadi cuma bagian bawah kaki. Tetapi itu membuat otaknya mendidih. Gimana lagi dengan api yang atas bawah ngepung. Ngeri. Dan ngepung dan dibakar dan tidak mati-mati. Waliyahzubillah. Ya. Maka ini mengerikan. Makanya Allah berfirman, "Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah." Demikianlah Allah menakuti hamba-hambanya dengan siksaan seperti ini. Ya ibadi fattaqun, oleh karenanya wahai hambaku bertakwalah kepadaku. Jangan coba-coba neraka. Ya. Jangan coba-coba syirik. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba neraka. Jangan coba-coba berbuat kesyirikan. Jangan coba-coba bermaksiat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang kuat berhadapan dengan api neraka jahanam. Terpisah dari keluarga, dibakar bersama keluarga di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bahaya berbuat kesyirikan. Siapa yang berbuat syirik itulah kerugian yang sesungguhnya. Setelah itu Allah menyebutkan tentang golongan berikutnya yang masuk surga. Itu di antara metode Allah melakukan komparasi. Ini banyak. Orang sering menyebutkan surga, Allah sebutin neraka. Allah sebutkan penghuni, ciri-ciri penghuni surga, Allah sebutkan ciri-ciri penghuni neraka. Itu di antara metode Al-Quran. Demikian juga banyak metode Nabi, seperti Nabi sebutkan yang baik, Nabi sebutkan contoh yang buruk. Sehingga orang langsung bisa membandingkan. Tapi setelah itu Allah sebutkan tentang orang-orang yang baik, yang ikhlas.
para penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jatanabut taghuta ayya'buduha." Dan orang-orang menjauhi tagut, yaitu mereka tidak menyembah tagut-tagut tersebut. Tagut-tagut itu kullu man ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah. Berhala, apapun yang disembah selain Allah namanya tagut. Yaitu orang-orang yang meninggalkan peribadatan kepada tagut-tagut. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bakalan beribadah kepada malaikat, tidak akan beribadah kepada nabi, tidak beribadah kepada mayat, tidak beribadah kepada matahari, rembulan, apalagi pohon, sapi, hewan-hewan, tidak ada. Mereka hanya bertawakal dan berharap berdoa hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa anabu ilallah, dan mereka kembali kepada Allah. Anabu ada yang mengatakan maknanya adalah rujuk, kembali kepada Allah. Ada yang mengatakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan iqbal ala Allah, semangat beribadah. Mereka tidak syirik dan mereka semangat beribadah kepada Allah. Dan mereka selalu kembali kepada Allah. Kalau mereka lakukan kesalahan selalu bertobat kepada Allah. Apa jawabannya? Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Kabar gembira di dunia, kabar gembira di akhirat, kabar gembira ketika sakaratul maut, kabar gembira ketika di alam barzah, kabar gembira ketika di hari kebangkitan. Mereka senantiasa dapat kabar gembira. Busyra yaitu kabar gembira kalau bahasa kita. Di dunia mereka sudah bahagia. Di dunia mereka sudah bahagia. Ada tanda-tanda dari Allah bahwasanya mereka ini penghuni surga. Tanda-tanda, isyarat-isyarat. Mereka bahagia, rajin beribadah, mereka dimudahkan salat, mereka dimudahkan untuk berakhlak mulia, mereka dimudahkan. Banyak mereka dimudahkan beramal saleh. Ini menunjukkan mereka dimudahkan untuk salat 5 waktu di masjid. Ini semua adalah kabar gembira. Kabar gembira. Mereka dipertemukan dengan bersahabat dengan orang saleh. Ini kabar gembira. Sebenarnya mengatakan kadang mereka mimpi yang baik, kadang orang lain mimpi baik tentang mereka. Ini kabar gembira. Mereka disenangi oleh orang yang beriman, memuji mereka. Ini kabar gembira. Ketika mau meninggal datang para malaikat memberi kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan istiqamah ketika mau meninggal datang malaikat berduyung-duyung datang kemudian mengatakan la takhafu, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru, bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian telah dijanjikan kepada kalian. Jadi mau meninggal pun mereka dapat kabar gembira. Ketika mereka meninggal masuk alam barzah, datang seorang lelaki tampan, aromanya harum. Dia bertanya, siapa engkau? Ana amaluka saleh fid dunya. Saya adalah amal salehmu ketika di dunia. Datang amal saleh dalam bentuk manusia menemani dalam alam barzah, kabar gembira. Dan terus, maka siapa yang tidak syirik dan selalu kembali kepada Allah, lahumul busyra. Kata Allah, fabasyir ibad. Kalau begitu berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Seluruh hamba-hambaku kalau ingin mendapat kabar gembira, maka lakukanlah keikhlasan. Sehingga Allah sebutkan di antara sifat mereka, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan. Itu perkataan baik mereka dengar. Al-Quran, wejangan-wejangan, nasihat. Mereka hobi, suka dengan mendengar perkataan. Bukan perkataan buruk. Bukan nyanyian-nyanyian, bukan musik-musikan. Bukan umpat-umpatan. Ada orang hobi dengar umpat-umpatan. Ada orang hobi dengar maki-makian, senang. Ada orang hobi dengar berita-berita caci maki, senang. Saling menjatuhkan, mereka senang nonton seperti itu. Tidak. Adapun ini, alladzina yastami'una al-qaula. Orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik. Fayattabi'una ahsanah. Kemudian mereka mengikuti yang baik dari perkataan-perkataan tersebut. Itu mereka jalankan, mereka wejangan mereka jalankan, nasihat mereka jalankan. Di sini Allah menggunakan kata yastami'un. Yastami'un itu mendengar dengan seksama. Sebenarnya Allah mengatakan beda dengan yasma'un, beda dengan hanya sekadar mendengar. Istima' itu mendengar dengan seksama, itu fokus. Sehingga sebenarnya membedakan kalau ada orang baca Quran, kalau sekedar dengar, ketika dia baca ayat sajadah kita enggak ikut sajadah. Tapi kalau kita dengar dengan istima', dia baca Al-Quran dari ayat kita dengar dengan tenang, mengikuti. Ketika dia baca ayat sajadah, dia sujud sajadah, kita juga sujud apa? Sajadah. Karena kita istima'. Kalau sekedar lewat lagi naik mobil dengar bacaan tidak. Atau sedang jalan kaki, tapi kalau dia dengar dari awal bacaan surat tersebut. Alif lam mim tanzilul kitabi la raib, dia dengar terus. Begitu sampai ayat sajadah dia ikut sujud boleh. Karena dia istima', ikut mendengarkan.
Tapi kalau hanya dengar tidak. Intinya yang dipuji oleh Allah bukan sekedar mendengar, tapi istima' mendengar dengan baik, mendengar dengan baik. Kata Allah, ulaika alladzina hadallah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini sebagian ulama membahas tentang fayattabi'una ahsana. Mereka ahsana itu isim tafdhil, maknanya mereka mengikuti perkataan yang terbaik. Baik, kalau mengikuti yang baik bukan yang terbaik, karena baik ada dua, ada baik ada yang terbaik. Sebenarnya mengatakan dia berusaha mencari yang terbaik. Kalau nasihat dia berusaha mendengar yang terbaik. Dia berusaha. Kalau ada di antara nasihat ada yang baik, ada yang terbaik, dia berusaha milih yang terbaik. Dia berusaha. Ada yang mengatakan maksudnya ahsana sini bukan berarti yang terbaik, tapi maksudnya yang baik. Karena tidak semua isim tafdhil maknanya adalah yang Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdoa, "Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi." Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Seakan-akan Yusuf tahu suka juga dengan rayuan, suka juga dengan apa? Penjara. Padahal maksudnya saya suka di penjara, bukan berarti saya lebih suka penjara daripada rayuan. Karena kalau perkataan saya lebih suka penjara daripada rayuan, seakan-akan rayuan juga disukai. Paham enggak? Kalau misalnya saya lebih suka madu daripada khamar, seakan-akan saya juga suka apa? Khamar. Tapi terkadang perkataan saya lebih suka madu daripada khamar bukan berarti itu maknanya saya suka khamar, saya suka madu bukan apa? Bukan khamar. Jadi terkadang isim tafdhil tidak diartikan ini terkait bahasa Arab, antum enggak ngerti ya sudahlah dengar aja. Baik, ulaika alladzina hadallah, mereka itulah orang hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, bukan sekadar petunjuk al-irsyad tapi juga hidayah, yaitu apa namanya? Taufik. Allah sehingga Allah bukakan pintu kebaikan, mereka dengar kebaikan, Allah gerakkan hati mereka untuk mengikutinya. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang punya akal. Baik, apakah Abu Jahal, Abu Lahab punya akal? Mereka punya akal, tapi akal mereka hanya sekadar mengerti, memahami. Kalau mereka seandainya melakukan konsekuensi akal, tentu mereka akan beriman. Tapi mereka sudah paham, hati mereka menolak untuk mengikuti konsekuensi kecerdasan mereka. Ya, kalau orang cerdas ngapain? Kalau orang cerdas ngapain nyembah manusia? Kalau orang cerdas ngapain nyembah patung? Ngapain nyembah matahari? Kalau dia gunakan akal, cuma kecerdasannya terbatas pada wawasan, konsekuensi dari kecerdasan tidak dilakukan. Maka orang seperti ini asalnya tidak bisa dikatakan tidak cerdas. Maksudnya kecerdasan sekedar IQ tidak menjadikan orang mesti beriman. Kenapa? Karena di balik IQ yang cerdas tersebut terkadang ada kesombongan, ada keangkuhan, ada apa macam-macam sehingga menghalangi dia untuk menjalankan konsekuensi kecerdasannya. Tapi orang cerdas sesungguhnya dia hanya olah akalnya sedikit, dia berpikir Allah kasih hidayah, maka dia akan beriman. Itulah mereka yang cerdas, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertauhid tidak ada yang cerdas. Meskipun IQ-nya apa? Tinggi, ya. Ini dalil bahwasanya hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha menggunakan akalnya tetap dengan meminta hidayah kepada Allah. Hanya mengandalkan akal terkadang tidak bisa mendapat apa? Hidayah. Dan orang yang mendapat hidayah benar-benar orang yang berakal karena menjalankan konsekuensi dari kecerdasannya yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu Ustaz atas materi yang disampaikan. Izin bertanya Ustaz terkait orang-orang tadi Ustaz liberal yang dia menganggap semua agama sama atau mungkin menganggap semua agama masuk surga. Ada mungkin di antara orang-orang sekitar kita, mungkin adik-adik kita atau mungkin orang-orang yang juga seumuran kita yang mungkin terkena syubhat tersebut Ustaz. Pertanyaan Anda, apakah jika ada orang awam yang terkena syubhat seperti itu, apakah otomatis kafir dan atau apakah ada uzur bil jahal, dan jika misalkan kalau ada seperti itu dinasihati. Lanjut berikutnya. Jika misalkan dinasihati. Jika misalkan pas SMA atau pas sekolah ada orang pernah seperti itu Ustaz, apakah dia harus syahadat ulang atau gimana Ustaz? Dinasihati ya. Dinasihati, kalau dia mau hati-hati dia
syahadah ulang. Dinasihati aja. Orang terkena syubhat, belum tentu bercokol di ininya, belum tentu dia ngerti, bisa dia dari awal dia tidak tahu, tinggal dinasihati. Jazakallah Ustaz. Kalau dia ngayal baru nanti kita bicara hukum. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan kefasikan? Gimana Ustaz, mohon penjelasan. Kefasikan maksudnya, fasik itu ungkapan bagi orang pelaku dosa besar. Kalau melakukan dosa besar, ya bertobat kepada Allah, jangan diulangi lagi. Jangan salah bergaul, tinggalkan segala sebab yang bisa mengantarkan pada kefasikan tersebut. Seperti orang berzina, gimana cara bertobat? Tinggalkan teman-temannya yang tukang zina. Putuskan circle yang bisa membuat dia terjerumus ke dalam zina. Jangan lagi nonton macam-macam, karena nonton adalah sarana untuk mengantarkan kepada zina. Jadi tontonan menghayal akhirnya tertarik, setan menggoda akhirnya berzina. Semua yang bisa mengantarkan pada perbuatan tersebut diputus talinya. Tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah kita melaksanakan salat qabliyah subuh di saat bangun lewat dari waktu subuh, misalnya jam 4.11 dan baru bangun jam 4.20. Kalau boleh, enggak ada masalah. Apalagi wanita tuh siapapun boleh salat qabliyah subuh sebelum salat apa? Subuh. Boleh, enggak ada masalah. Apa yang dilakukan istri apabila suami sudah tidak bisa memberikan nafkah batin? Sedangkan jika diajak berobat tidak ada tanggapan dari suami dan cenderung ngambek, diam aja. Istri merasa cintanya jadi berkurang sejak suaminya tidak bisa memberikan nafkah batin secara normal. Ya rayu-rayu aja, Mas. Rayu diajak berobat. Sampaikan, Mas, saya juga ada kebutuhan biologi, sampaikan aja, enggak masalah. Mas dapat pahala gitu, disampaikan. Apakah tabiat buruk seorang dapat berubah dengan izin Allah dengan cara duduk kajian dengan perbanyak amal ibadah? Tabiat buruk bisa berubah meskipun sulit, tapi bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi alal jannah liman hassana khuluquhu. Saya menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang perbaiki akhlaknya. Berarti akhlak bisa dirubah meskipun sulit, perang itu sulit. Makanya kalau kita mau nikah, cari orang yang perangnya sudah baik. Jangan coba-coba, enggak apa-apa, perangnya buruk, yang penting cantik, nanti saya rubah. Kau yang berubah nanti. Ada yang dulu waktu kita masih zaman-zaman belum nikah, mau pilih yang mana? Sudah soleha, sudah pakai jilbab, sudah soleha, tapi wajah pas-pasan. Yang satu cantik, pokoknya hebat, tapi belum ngaji. Teman-teman, ya kita pilih yang belum ngaji aja, Ustaz. Nanti kan tinggal diolah. Nggak gampang merubah perangnya. Orang pelit jadi baik, belum pemarah jadi tidak pemarah. Bukannya nggak bisa, tapi sulit. Sulit, tapi bisa. Apakah bisa berubah? Bisa. Kalau dia berdoa, berusaha bisa. Dan terjadi ada orang yang pelit menjadi tidak pelit. Ada orang temperamental menjadi orang penyabar. Apakah kita boleh puasa Ayyamul Bid selain tanggal 13, 14, 15? Puasa 3 hari tidak harus Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ya harus 13, 14, 15. Tapi yang kita dianjurkan puasa 3 hari sebulan. Kalau tidak bisa 13 atau 15, hari lain juga oke, kapan saja. Bagaimana menghadapi orang tua yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan anak yang lain IQ-nya lebih tinggi. Tapi hidayah belum menyapa. Ya, sebenarnya ini orang tua enggak beres seperti itu. Boleh enggak mak banding-bandingkan mama dengan mama yang lain? Banding-bandingkan bapak dengan bapak yang lain. Ya kalau dibanding-bandingkan bapak dengan bapak lain juga pasti dia sakit hati. Sama, anak juga enggak usah dibanding-bandingkan. Apalagi perbandingannya satu IQ-nya rendah tapi sudah dapat hidayah, satu IQ-nya tinggi tapi bajingan. Lebih bagus mana? Lebih bagus yang IQ-nya rendah tapi dapat apa? Hidayah daripada IQ tinggi tapi apa?
enggak sholat. Apa yang mau diharapkan? Intinya nasihati, jangan gitulah banding-bandingkan. Nasihati, orang tua pun perlu dinasihati. Mungkin dia tidak menduga kita tersinggung. Sampaikan aja kita tersinggung, anak tersinggung. Jadi kalau dia tahu kita tersinggung mungkin dia ngerti. Mak jangan gitu dong, Mak. Gimana kalau saya bandingkan mama sama mamanya teman saya? Dosa riba apakah dapat diampuni walaupun hutang belum dapat dilunasi? Semua dosa bisa diampuni jika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.